Sebelum lanjut, seperti biasa, Mim mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kembali lagi, Tawes Irfan Pasu. Pesan mantap min, sehat dan sukses selalu. Jangan lupa bahagia. Icikibir. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Icikibir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Tah Kaisar Naga. Bab 4766-4768. Edgar baru saja berhenti, lalu langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan datang ke arah Aegon lagi. Pemaksaan yang mengerikan itu melanda seluruh istana ke-10, dan penindasannya mencekik. Mata Aegon terkondensasi, dan dia berkata kepada Baelish yang hendak bergerak, "Jangan bergerak, biarkan aku melakukannya sendiri." Aegon mengertakkan giginya, melompat ke depan, dan menuju Edgar seperti bola meriam. Edgar mengikuti Aegon untuk memulai. Dalam waktu singkat, sulit untuk membedakan pemenang atau pecundang. Pada saat ini, penguasa istana ke-10 dan Kian Tua tiba-tiba menatap Dev dan yang lainnya. Dev sedikit mengerutkan kening. Dia harus menemukan cara untuk menjebak lelaki tua itu. Hanya dengan menjebak lelaki tua itu dia bisa bertarung dengan penguasa istana ke-10. Jika tidak, maka Kian Tua dapat memprediksi masa depan, mereka sangat pasif, dan setiap kali mereka bergerak, mereka akan dapat ditebak oleh pihak lain. Vanes. Nona Hua, bisakah kamu memiliki formasi ilusi? Dev bertanya pada Vanessa. Setiap kali dia memanggil Nona Hua, Dev merasa sedikit canggung. Aku bisa membuat formasi ilusi. Apa gunanya Tuan Chen menggunakan formasi ilusi? Vanessa bingung, mengapa Dev mengatur formasi ilusi. Kamu gunakan formasi ilusi untuk membiarkan lawan tersesat, jadi kita bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dev mengikuti Vanessa dan berkata. Vanessa mengangguk ketika dia mendengar ini, lalu dia mengucapkan kata-kata di mulutnya dan mulai membuat formasi ilusi. Kian Tua tersenyum dingin, mereka sedang menyiapkan formasi ilusi dan ingin mengambil kesempatan untuk melarikan diri, jadi kamu semua memoles mata kamu dan jangan mudah mempercayai apa yang dilihat matamu. Dimengerti. Penguasa istana ke-10 mengangguk. Segera, formasi ilusi berhasil, dan saat Vanessa membuka formasi itu, pemandangan di seluruh aula istana ke-10 mulai berubah terus-menerus. Pada akhirnya, semua orang merasa bahwa mereka berada di gunung besar di dunia surga dan manusia. Dev, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri di tanganku dengan mengubah lingkungan secara santai dengan formasi ilusi? Penguasa istana ke-10 mengejek Dev. Dev tidak berbicara, tetapi dia terus-menerus mencubit teknik formasinya, terus-menerus gemetar dalam kehampaan. Vanessa menatap Dev dengan heran, dia tidak mengerti mengapa saat ini, mereka berada di gunung besar di dunia surga dan manusia. Ini sama sekali bukan yang bisa ditunjukkan oleh formasi ilusinya. Saat Dev mencubit trik formasinya, tiba-tiba terdengar suara mendengung di antara langit dan bumi. Saudara ipar keempat, orang tua itu akan diserahkan kepadamu untuk ditangani. Saya telah meletakkan formasi di sekelilingnya, dan teknik deduksinya tidak akan berhasil. Dev berkata pada Kaizen. Ketika Kaizen mendengar ini, dia ragu-ragu untuk sementara waktu, tapi kemudian dengan ragu melambai pada lelaki tua itu. Guntur dan kilat muncul dalam sekejap, yang langsung mengejutkan lelaki tua itu. Kian Tua mengerutkan kening, matanya penuh kejutan, jelas bahwa Dev benar, Kian Tua ada di ruang ini, teknik deduksi tidak berhasil. Bahkan jika aku tidak menggunakan teknik deduksi, boneka kecilmu bukanlah lawanku. Kian Tua memandang rendah Kaizen. Merupakan karakteristik Protoss untuk memandang rendah orang. Kaizen mencoba yang terbaik dan mengikuti lelaki tua itu untuk bertarung. Ketika Dev melihat ini, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, memegang pedang tebasan naga di tangannya dan tiba-tiba pedang itu menebas. Pada saat yang sama, Baelish dan yang lainnya mulai bergerak menuju para biksu di istana ke-10, bahkan lelaki tua di samping Edgar tidak terkecuali. Bahkan tanpa bantuan Kian Tua, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Wajah penguasa istana ke-10 menjadi mengerikan, lalu berubah menjadi cahaya hitam, dan bergegas menuju Dev. Kecepatan penguasa istana ke-10 sangat cepat, seolah-olah ada banyak penguasa istana ke-10 yang mendatanginya. Ilmu pedang 9 bayangan. Pada saat ini, Dev tidak berani berhemat pada berbagai kekuatan di tubuhnya, dan langsung menggunakan ilmu pedang 9 bayangan.
Anda harus tahu bahwa ilmu pedang 9 bayangan ini, konsumsi energi spiritualnya sangatlah besar. Terlihat banyak sosok dev yang tiba-tiba muncul, dan semuanya persis sama, dengan pedang tebasan naga yang sama di tangan mereka. Yang paling penting adalah dev ini semua memiliki aura yang sama, dan mereka tidak dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan. Kamu sebenarnya punya klon, ini bukan ilusi. Penguasa istana ke-10 terkejut. Dia mengira kemunculan tiba-tiba dev dari begitu banyak tubuh klon adalah karena ilusi. Kamu tahu ini bukan ilusi, sudah terlambat. Mata dev menjadi dingin, dan pedang tebasan naga di tangannya langsung melambai. Keenam klon mengayunkan pedang mereka bersama dev, dan beberapa energi pedang berkumpul. Saya tidak tahu berapa kali kekuatannya ditingkatkan. Boom! Penguasa istana ke-10 melawan dengan pukulan, disertai dengan suara memekakkan telinga, cahaya pedang dihancurkan, dan dev mengikuti penguasa istana ke-10 dan mundur pada saat yang bersamaan. Kali ini, tubuh dev menghantam puncak gunung dengan keras sebelum berhenti. Puncak gunung hancur, dan dev hanya merasakan organ dalamnya melonjak, diikuti dengan seteguk darah yang menyembur keluar. Penguasa istana ke-10 juga mundur dan menabrak sebuah bukit. Pada saat ini, Vanessa sedikit menutup matanya, terus-menerus memberkati formasi ilusinya. Pada saat ini, dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk membantu Dev, semuanya bergantung pada Dev sendiri. Dev memandang penguasa istana ke-10. Pada saat ini, penguasa istana ke-10 juga mengalami kesulitan. Lengannya terus terluka dan darah terus keluar. Retakan juga muncul di tubuh penguasa istana ke-10, seolah-olah akan hancur. Tampaknya tubuh penguasa istana ke-10 juga sedikit tidak mampu melawan. Penguasa istana ke-10 menatap Dev yang belum mati, matanya penuh amarah. Dengan kekuatan tingkat 3 transformasi negeri peri menjadi miliknya, dia harusnya dapat dengan mudah mengontrol Dev, tingkat kedua alam Mahayana. Tapi sekarang, Dev tidak hanya mampu bertarung dengan melompati alam, tetapi juga memiliki banyak senjata ajaib di tubuhnya. Pedang tebasan naga, busur Raja Dewa, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Yang mana yang digunakan juga merupakan harta yang tak terjangkau bagi semua orang. Terutama tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan Dev. Pada saat ini, dengan restu naga emas, meskipun hancur, itu dapat diperbaiki secara instan. Dengan cara ini, jika penguasa istana ke-10 ingin membunuh Dev, itu akan menjadi lebih sulit. Saat Dev menghadapi penguasa istana ke-10, ada gerakan tiba-tiba di belakangnya, dan celah ruang waktu muncul di belakang tubuh Dev. Dev tidak ragu sama sekali. Tidak peduli siapa yang muncul di celah-celah di kehampaan saat ini, Dev menganggapnya sebagai musuh. Desir. Dev menebas celah di kehampaan dengan pedang, dan kemudian bayangan terbang terbalik. Sial, aku pergi ke tempat yang salah. Bayangan itu berteriak dan menghilang ke kehampaan. Ternyata itu adalah seorang biksu yang menggunakan celah-celah dalam ruang dan waktu untuk bergegas, dan secara tidak sengaja membobol medan perang Dev dan yang lainnya. Tanpa diduga, begitu dia menunjukkan kepalanya, dia disayat oleh Dev dengan pedang. Bukankah di sini ada deformasi ilusi? Penguasa istana ke-10 melihat bayangan yang disayat oleh pedang, dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Lingkungan yang muncul di sini bukanlah ilusi, melainkan nyata. Mereka tidak berada dalam formasi ilusi. Jika berada di formasi ilusi, pria yang baru saja terkena pedang tidak akan muncul, dan mustahil untuk merobek kehampaan dalam ilusi. Ya, ini bukan ilusi, ini adalah dunia surga dan manusia yang sebenarnya, dan tempat kita berada adalah wilayah utara dunia surga dan manusia. Dev tersenyum dingin. Alasan mengapa Dev membiarkan Vanessa mengatur formasi ilusi sebenarnya adalah untuk menutup-nutupi. Tentu saja dia tahu bahwa lelaki tua itu dapat menyimpulkan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, itulah mengapa dia mengatakan itu. Ketika Vanessa mengatur formasi ilusi, Dev juga menggunakan hukum formasi langit dan bumi yang dia rasakan pada saat yang sama untuk membawa semua orang dari istana ke-10 ke wilayah utara dunia surga dan manusia. Tempat di mana istana ke-10 berada hanyalah sebuah ruang spasial yang dibuka di dunia surga dan manusia. Ini setara dengan alam rahasia di dunia sekuler, jadi tidak sulit untuk mengeluarkan semua orang. Hal ini berbeda dengan persilangan dua ruang dan waktu yang berada dalam ruang yang sama. Namun, agar tidak diperhatikan oleh penguasa istana ke-10 dan yang lainnya, Dev meminta Vanessa untuk membuat formasi ilusi sebagai pengalih perhatian. Alasan mengapa Dev melakukan ini juga untuk meninggalkan mereka jalan keluar. Jika mereka benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, dia dan lainnya bisa melarikan diri.
Jika ada bala bantuan dari ke-10 istana, akan butuh waktu untuk menemukan tempat ini. Poin terpenting adalah Dev ingin melihat apakah lelaki tua itu, penguasa istana ke-10 dan yang lainnya adalah sisa-sisa biksu dari alam surgawi. Jika orang-orang ini semua tersisa dari alam surgawi, di dunia surga dan manusia ini, kekuatan biksu dari alam surgawi ditekan oleh formasi besar langit dan bumi, dan tidak ada cara untuk menggunakan semua kekuatan mereka. Jika berada di ruang yang dibuka oleh istana ke-10, penindasannya akan jauh lebih kecil. Aku tahu apa yang dipikirkan bocah sepertimu, tapi pikiran kamu salah. Kami bukan dari alam surgawi, jadi meskipun kami berada di dunia surga dan manusia, kami tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Penguasa istana ke-10 selesai berbicara, dan kemudian melihat Vanessa. Karena ini bukan formasi ilusi, mata Vanessa sedikit tertutup saat ini, dan dia merapalkan mantra di mulutnya, dia pasti sedang menyusun formasi lain. Wajah penguasa istana ke-10 menjadi dingin, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya, menuju Vanessa. Dia harus menyelesaikan Vanessa terlebih dahulu. Memiliki master formasi seperti itu akan membuatnya sangat pasif. Dev melihat tindakan penguasa istana ke-10, sosoknya juga melesat, dan dia juga mencapai Vanessa, dan pedang tebasan naga di tangannya memanfaatkan situasi tersebut. Dan tiruan Dev juga mengayunkan pedang mereka ke penguasa istana ke-10 pada saat yang bersamaan. Kali ini, penguasa istana ke-10 tidak melawan dengan keras, tetapi mundur dengan tajam, dan kemudian menghantam Dev dari sampingnya. Boom! Dev dipukul mundur, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan di udara dan menghilang. Ini hanya klon dari Dev. Namun, dengan hilangnya klon, Dev merasa sangat tidak enak. Meskipun klon tersebut memiliki kekuatan Dev juga menderita kerusakan yang diderita oleh klon tersebut. Ngomong-ngomong, ada hal baik dan hal buruk dari ilmu pedang 9 bayangan ini. Setelah melihat ini, penguasa istana ke-10 mencibir. Dia sepertinya menyadari kekurangan Dev dalam ilmu pedang 9 bayangan. Dia hanya perlu melenyapkan klon satu persatu, dan Dev pasti akan terluka parah jika dia tidak mati. Jejak keganasan melintas di mata penguasa istana ke-10, sosoknya seperti listrik, dan dia langsung bergegas ke klon Dev lainnya. Dia meninju seperti guntur, dengan kekuatan yang menghancurkan, langsung mengenai dada klon itu. Boom! Dengan suara keras lainnya, klon Dev dihancurkan oleh penguasa istana ke-10, berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di udara. Wajah Dev menjadi pucat sesaat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Penghancuran klon tidak hanya menghilangkan kekuatannya, tetapi juga menyebabkan tubuhnya menahan serangan balik yang sangat besar. Tuan Chen. Suara Vanessa tiba-tiba terdengar, dengan sedikit kecemasan dan tekad. Tangannya dengan cepat tercetak di udara, dan dia merapalkan mantra di mulutnya, seolah memanggil kekuatan misterius. Langit dan bumi tidak terbatas, meminjam hukum alam semesta, hujan manis datang ke dunia, dan semuanya dipulihkan. Dengan teriakan keras Vanessa, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, dan kemudian, tetesan air kristal yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, seolah-olah hujan turun dari langit. Tetesan air ini bukanlah air biasa, melainkan hujan spiritual yang mengandung vitalitas yang kuat. Dev, Baelish, dan yang lainnya diselimuti hujan spiritual ini, tiba-tiba merasakan semburan kesejukan di sekujur tubuh mereka, seolah-olah ada banyak nyawa kecil yang berenang di tubuh mereka, menyembuhkan luka-luka mereka. Wajah pucat Dev dengan cepat kembali menjadi kemerahan, dan luka-luka di tubuhnya juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini hujan kehidupan. Penguasa istana ke-10 mengerutkan kening, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka Vanessa bisa memanggil formasi penyembuhan yang begitu kuat, yang sedikit mengejutkannya. Bahkan Dev memandang Vanessa dan terkejut. Vanessa ini bahkan bisa menggunakan formasi penyembuhan ini. Meskipun Dev telah mempelajari banyak formasi, dia tidak pernah mempelajari formasi penyembuhan semacam ini, dan sepertinya dia belum pernah mendengar formasi seperti ini. Pada saat ini, Dev sangat tertarik dengan identitas asli Vanessa. Cih, lalu kenapa jika kamu pulih? Aku masih bisa mengalahkanmu satu persatu. Penguasa istana ke-10 mencemooh, sosoknya melintas lagi, dan dia bergegas menuju klon Dev lainnya. Namun, kali ini, Dev tidak dipukuli secara pasif lagi. Kilatan kecemerlangan melintas di matanya, dan pedang tebasan naga di tangannya tiba-tiba terayun keluar, pedang itu bersinar seperti pelangi, lurus ke arah penguasa istana ke-10. Bersama-sama,
Dengan teriakan rendah Dev, dan klonnya yang tersisa langsung bergabung menjadi satu, berubah menjadi bayangan pedang besar, dan menebas ke arah penguasa istana ke-10. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Melihat ini, wajah penguasa istana ke-10 berubah, dan dia buru-buru melambaikan tinjunya untuk melawan. Namun, kekuatan pedang ini jauh melampaui imajinasinya. Tinjunya bertabrakan dengan bayangan pedang dan langsung dikalahkan, dan momentum bayangan pedang tetap berlanjut, memaksanya langsung ke dadanya. Boom! Penguasa istana ke-10 dipukul mundur puluhan kaki oleh cahaya pedang, dan bekas pedang yang dalam muncul di dadanya, dan darah terus menyembur keluar. Wajahnya menjadi sangat jelek, dan dia jelas tidak menyangka Dev bisa meledak dengan kekuatan yang begitu kuat setelah pulih dari luka-lukanya. Bersambung.